persoalan, apapun persoalannya. Kalau kita terus-terus menghindar, ada pertanyaan mendasar yang harus kita jawab. Sampai kapan saya terus menghindar? Toh? Di sekolah ini kamu tidak hanya diberikan pemahaman tentang hal-hal akademis atau pembelajaran, tetapi lebih jauh ke sana adalah sekolah memberikan ruang kepada siswa untuk mengenal, memahami, serta mengembangkan potensi yang ada pada setiap diri siswa. Kalian sering dengar pengembangan bakat dan minat. Oke, sekali lagi selamat pagi dan senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua. Jangan lupa mengucap syukur. Ini hal yang paling penting dalam hidup kita yang harus kita lihat sama-sama. Pada kesempatan ini kita berkesempatan untuk mengenal lebih jauh. Yang pertama tentu terkait dengan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Palembang. Perlu tidak kita memahami potensi diri kita? Perlu atau tidak? Perlu. Kalau sampai kita sendiri tidak memahami diri kita, siapa yang mengerti kita? Hanya kita yang lebih mengerti hidup kita. Betul tak? Oke, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak. Tapi perlu berharap itu hanya sebatas pepatah. Jangan hanya karena saya kenal dia susah terbantu dia. Jangan. Atau jangan hanya karena dia bukan sama saudara, jadi susah-susah di situ susah. Saya telah pusing. Jangan. Baik. Di depan ini sedikit riwayat singkat saya dipanggil Pak Jun dan itu namanya. Ini guru bahasa kami ada banyak. Pak guru sendiri sering dipanggil Pak Jun di SMA 1. Tidak ada nama lain lagi kalau John Busire, satu begini saja. Kami banyak, saya ada senior yang lain, Ibu Siti Tahiyatul, Ibu Regina Sesa, dan ada 2 junior lagi, Ibu Bia dan Ibu Priyanti. Yang berikut sekolah tentuan SMA Negeri 1 status menikah 1 anak 1 istri, rencana 3 terpilih. Tidak boleh. Ke bawah. Oke, ini pengenalan singkat. Selain ini ada yang bertanyakan? Oke, grup ini cukup jelas. Perhatikan di depan. Apapun yang kita buat harus ada pertimbangannya, harus juga ada kegiatannya. Tahu? Harus ada landasannya. Contoh,
kita mau bangun rumah atau bangunan harus dibikin fondasi terlebih dahulu, betul nggak? Harus dibuat fondasi terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kokoh bangunan yang kita buat itu betul-betul kuat. Bagus sekali. Baik. Melalui pengenalan tadi, perhatikan di depan. Latar belakangnya tentu lewat undang-undang pendidikan atau Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 tentang tujuan pendidikan itu sendiri, mencakup pembangunan potensi peserta didik agar menjadi beriman, bertakwa, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang berdemokratis, bertanggung jawab melalui kegiatan intrakurikuler, dan ekstrakurikuler. Tidak hanya hal ini yang punya tujuan. Kalian datang hari ini ke sini juga punya tujuan masing-masing. Betul kan? Pasti kalian ingin satu saat nanti saya ingin hidup jadi orang yang lebih baik. Betul tak? Betul. Jadi semua yang kalian lakukan punya motif atau punya tujuan. Begitu juga dengan pelaksanaan ekstrakurikuler dan lain-lain. Yang berikut, peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 sebagaimana diundang atau diubah dalam peraturan pemerintah nomor 32 dan seterusnya, menegaskan bahwa kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan dalam peraturan tahunan di dasar-dasarnya bisa perhatikan ini. Lalu lebih jauh dikatakan untuk mewujudkan penguatan karakter setiap manusia itu, ketika kamu sudah punya karakter masing-masing. Betul kan? Ketika Tuhan titip kamu datang ke dunia melalui kedua orang tuamu, kalian sudah dibentuk dengan berbagai macam potensi. Betul lah? Betul. Dengan demikian, perlu kamu memahami potensi diri kamu. Yang berikut, tujuan pendidikan sebagaimana kalian di depan, secara umum kegiatan 3 ranah diarahkan untuk 1. Mengembangkan potensi peserta didik, dalam ranah kognitif, kemampuan ya, betul ya, afektif dan psikomotor, pembina karakter, religius, nasionalisme, gotong royong. Kita tahu kerjasama kan? Atau kolaborasi, mandiri dan berintegritas. SMP pernah mungkin dia di bidang profil belajar Pancasila. Lalu yang berikut adalah mewujudkan manusia seutuhnya. Karakter tadi yang dimaksud, kepribadian tadi yang maksudkan, sehat, kreatif, bertanggung jawab, dan demokratis. Lalu yang berikut terkait dengan intrakurikuler. Yang saya di depan, di situ ada pemahaman yang diberikan. Kegiatan pembelajaran formal berarti yang dulu di sekolah. Sesuai mata pelajaran yang berstruktur atau yang sudah direncanakan. Pemahaman terstruktur itu begini. Ini yang di atas, ini yang kedua, ini yang ketiga. Sesuai dengan susunan. Lalu yang berikut tujuannya, perhatikan, mencapai kompetensi dasar berdasarkan capaian pembelajaran dan indikator yang ditetapkan dalam kurikulum. Lalu yang berikut, apa ini? Oke, di situ pengertiannya kegiatan yang
mendampingi dan memperdalam menguatkan kompetensi intrakurikuler. Kalau yang tadi kita bicara pembelajaran secara formal atau secara resmi, maka yang berikut adalah kunjungan edukatif atau kunjungan yang mengandung unsur pendidikan atau yang memberikan pembelajaran. Makanya dibilang proyek pembuatan ada pekerjaan, profil pelajar. Lalu yang berikut adalah pengayaan mata pelajaran. Ada penjelasan tambahan terkait dengan pelajaran. Contoh, kamu tadi belajar atau hari ini kemarin kamu belajar, ada bagian penjelasan yang kamu tidak terlalu mengerti, maka perlu diberi penjelasan tambahan di luar dari pelajaran kemarin. Bisa Bapak? Bisa. Oke. Berikut mendalam materi ini tujuannya memupuk karakter dan menanam nilai-nilai kompetensi sosial. Kita bicara sosial, bicara soal kolaborasi, kerjasa sama, bahu membahu, gotong royong dan lain-lain. Berikut ekstrakurikuler, di sini definisinya bisa lihat sesuai dengan Permendikbud, bukan Permen yang ditemukan dari divisi dibutuhkan. Permendikbud atau Peraturan Menteri Pendidikan nomor 12 tahun 2024. Bisa kalian lihat kegiatan di luar intrakurikuler dan kurikuler. Kalau kita di SMP kita bilang eskul, betul kan?